Pada kasus 1, dikatakan bahwa bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Dari kasus pertama yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal adalah: yang pertama, guru memberikan penjelasan secara rinci dan berurutan sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Yang kedua, guru memberikan waktu kepada peserta didiknya untuk memahami langkah-langkah pengerjaan soal. Dan yang ketiga, peserta didik telah menginternalisasi konsep dan pemahaman tentang cara mencari nilai rata-rata. Dari langkah tersebut, pada kasus tersebut disimpulkan bahwa peserta didik mampu mengerjakan soal percobaan kedua dengan benar. Hal itu terjadi karena peserta didik telah memahami konsep dasar untuk mencari nilai rata-rata atau MEAN berdasarkan urutan atau langkah pengerjaan soal yang sebelumnya sudah dibuat oleh guru untuk memudahkan peserta didik dalam menyelesaikan soal. Selain itu, peserta didik juga sudah diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal percobaan pertama berdasarkan urutan atau langkah pengerjaan yang dibuatkan oleh guru. Pada percobaan tersebut, mereka mampu mengerjakan soalnya dengan benar. Hal itu tentu saja menambah pemahaman peserta didik, sehingga ketika mengerjakan soal yang sama pada percobaan kedua, mereka bisa mengerjakannya dengan baik dan benar secara mandiri tanpa perlu melihat kembali urutan atau langkah pengerjaannya. Pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kami, dalam konteks ini, teori yang relevan adalah teori konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, pembelajaran adalah proses di mana siswa aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui refleksi dan pengalaman langsung. Dalam kasus ini, pada percobaan pertama, guru memberikan siswa urutan langkah-langkah untuk mencari nilai rata-rata. Namun, pada percobaan kedua, siswa telah menciptakan pemahaman mereka sendiri tentang konsep rata-rata melalui pengalaman sebelumnya. Dan inilah yang memungkinkan mereka untuk mengerjakan soal dengan baik tanpa paduan langkah-langkah. Metode berbasis pemahaman seperti ini dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk eksplorasi, bertanya, dan memahami konsep secara lebih mendalam. Ini juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan pemahaman yang lebih abstrak daripada sekedar menghafal langkah-langkah. Dengan demikian, metode ini dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih kuat dan berkelanjutan tentang konsep matematis seperti nilai rata-rata. Permasalahan pada kasus 2 ini adalah Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Nah, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Di kelompok kami, mengenai kasus di atas,
yang dapat Rina lakukan kepada peserta didiknya sesuai dengan perkembangan usia adalah: yang pertama, mulailah dari konsep dasar. Yang kedua, gunakan metode yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, beri kesempatan kepada anak untuk berlatih secara mandiri. Dan yang keempat, berikan umpan balik yang positif. Nah, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kami, mengapa 4 hal tersebut menjadi landasan Rina untuk membantu peserta didiknya dalam belajar? Menurut teori perkembangan kognitif menurut Viese, menjelaskan bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Lalu, teori belajar sosial Albert Bandura yang menjelaskan bahwa anak-anak belajar dengan cara mengamati orang lain. Dan menurut teori motivasi intrinsik menjelaskan bahwa anak-anak akan lebih termotivasi untuk belajar jika mereka merasa senang dan tertarik dengan apa yang mereka pelajari. Untuk kasus 3 ini, adapun persoalan yang akan dibahas ialah Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang dari peserta didik, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi mengenai pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made ini telah sesuai? Mengapa demikian? Adapun pertimbangan dan keputusan yang dilakukan oleh Made ini telah sesuai. Hal ini ditunjukkan oleh tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Made. Sebagai guru, Made mestinya mengetahui bahwa pentingnya bagi seorang guru untuk mengenali karakteristik dari peserta didik, seperti memperhatikan latar belakang dari masing-masing siswa. Adapun tujuan, yaitu untuk mengenali dan memilih pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dari peserta didik tersebut. Misalnya dalam kasus tersebut bahwa si Made ini yang berperan sebagai guru bahasa Indonesia, ia mengajari tentang materi teks deskripsi. Perlu kita ketahui bahwa teks deskripsi ini adalah teks yang berisi tentang penjelasan rinci tentang karakteristik, fisik, visual, sehingga nantinya pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri. Dan adapun tujuan dari teks deskripsi ini adalah mengajak pembaca agar dapat merasakan, menikmati, dan memahami objek yang sedang dijelaskan. Nah, oleh karena itu, Made berusaha untuk menjelaskan materi tersebut dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan kebudayaan di sana, yang bersifat kontekstual, seperti teks deskripsi yang menjelaskan tentang pantai dan makanan khas Bali. Nah, adapun pemberian contoh yang dimaksud di sini ialah yang berkaitan dengan makanan dan tempat wisata Bali ini dimaksudkan agar peserta didik lebih paham mengenai konsep teks deskripsi, agar peserta didik lebih tergambarkan dalam pikiran mereka arti dari teks deskripsi ini. Nah, ketika dibandingkan dengan memberikan contoh teks deskripsi yang berkaitan dengan pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit, tentu hal ini akan sulit terbayangkan oleh bagi peserta didik, apalagi jika peserta didik tersebut belum pernah melihat langsung. Oleh karena itu, Made berusaha untuk memberikan contoh-contoh yang berkaitan langsung dengan latar belakang dari peserta didik yang mayoritasnya yaitu masyarakat Bali. Nah, di sini Made memberikan contoh yang berkaitan tentang pantai dan makanan-makanan khas yang ada di Bali.
agar nanti peserta didik mampu memahami dan membayangkan sendiri apa itu teks deskripsi, sehingga nantinya proses pembelajaran bisa terlaksanakan dengan baik. Prinsip apa yang MADE gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Adapun prinsip pengajaran yang digunakan yaitu prinsip yang berkaitan dengan faktor lingkungan. MADE sebagai guru bahasa Indonesia, ia berusaha menyesuaikan pembelajaran dengan latar belakang siswa yang memiliki lingkungan tempat tinggalnya di Bali. Sehingga pada saat memberikan contoh teks deskripsi, MADE memberikan beberapa contoh yang berkaitan dengan kebiasaan dan kebudayaan di Bali, sehingga pembelajaran bisa menjadi bermakna dan menyenangkan. Prinsip belajar yang digunakan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura dalam teori belajar sosial kognitif, yang mengatakan bahwa kemampuan kognitif manusia ini dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial, baik itu melalui pengamatan, melibatkan proses memperhatikan, mengingat, dan lain sebagainya, sehingga peserta didik ini mampu merefleksikan pengalaman-pengalaman yang ia dapatkan tersebut ke dalam proses pembelajaran yang melibatkan faktor perilaku, faktor kognitif, dan faktor lingkungan. Bandura juga melabel bahwa teorinya ini sebagai teori kognitif sosial yang didasarkan atas beberapa alasan. Tidak hanya menempatkan manusia mempunyai kemampuan kognitif yang berkontribusi pada proses motivasi manusia, afeksi dan aksi tindakan, tetapi juga bagaimana mereka memotivasi dan meregulasi perilaku mereka dan membuat sistem sosial untuk mengorganisasi dan menstrukturalisasi kehidupan mereka. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa prinsip yang digunakan si MADE ini adalah menggunakan prinsip yang berkaitan dengan faktor lingkungan, atau jika kita hubungkan dengan teori, yaitu menggunakan teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yaitu teori belajar sosial kognitif, di mana peserta didik ini diharapkan mampu berpikir, belajar melalui pengamatan sosial, baik itu melalui pengamatan, melibatkan proses memperhatikan, mengingat, dan lain sebagainya, sehingga nanti peserta didik ini mampu merefleksikan apa-apa saja yang pengalaman mereka bisa dituangkan ke dalam proses pembelajaran. Apalagi di dalam teks deskripsi ini sangat berkaitan dengan hal-hal yang mungkin bisa kita bayangkan nanti ketika kita membaca teks tersebut. Pembaca seolah-olah merasakan apa yang dijelaskan dari teks tersebut. Nah, jadi teori yang digunakan adalah teori belajar sosial kognitif yang berkaitan dengan faktor lingkungan, faktor kognitif, dan faktor perilaku.